Oke, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kembali Crypto Daily Indonesia memberi Anda informasi terupdate, terbaru apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Bagi Anda yang baru menemukan YouTube channel Crypto Daily Indonesia, pastikan diri Anda untuk terlibat bersama kami dengan cara sangat mudah, ya, dengan cara smash tombol like setiap video kami, subscribe, bunyikan loncengnya. Anda akan mendapatkan info-info terbaru seputar dunia cryptocurrency, teman-teman, ya. Dan beberapa hari terakhir ini kami fokus membahas tentang antara Binance kemudian juga FTX, ya, karena baru-baru ini di hari Senin malam bahwa Sam Bankman-Fried telah ditangkap atas perintah otoritas berwenang di Amerika Serikat. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa info menarik yang perlu kalian ketahui. Sebelum kita membahas itu, ya, jadi pada kesempatan kali ini juga kami akan membahas di beberapa hari yang lalu secara resmi bahwa The Fed kembali menaikkan suku bunga 50 basis point. Mungkin akibat daripada kenaikan suku bunga ini, teman-teman semua, ya, aksi daripada market kripto, ya, global market cap, Bitcoin dan altcoin lainnya kembali mengalami keadaan bearish di akhir pekan ini. Kita akan cek kembali pergerakan terbaru global market cap dan situasi Bitcoin saat ini, ya. Kita melihat saat ini untuk global market cap dalam keadaan down, teman-teman semua, 2,5% minus, ya. Di sini terlihat seperti itu. Di kisaran, ya, masih bermain di 839 miliar US dollar. Kemudian kita mengacu kepada Bitcoin. Bitcoin saat ini, ya, masih mengalami juga penurunan, teman-teman, ya. Di satu hari yang lalu kami juga membuat video updatean tentang market cap ini, global market cap, kemudian Bitcoin, dia juga mengalami penurunan. Saat ini kembali mengalami penurunan di minus 2,3% di kisaran 16.693 US per BTC. Kemudian Ethereum 2,9% bear. Kemudian beberapa altcoin lain menyusul juga mengalami penurunan, termaksud BNB 4,3%, XRP, kemudian Dogecoin 6,0%, kemudian Cardano 7,5%, Polygon Matic 5,7%, dan beberapa altcoin lainnya tampaknya memang dalam 24 jam terakhir ini kebanyakan, ya, altcoin teratas mengalami penurunan, mungkin, ya, diantaranya akibat daripada di beberapa hari yang lalu The Fed mengumumkan kembali menaikkan suku bunga, ya, walaupun memang kenaikan suku bunganya itu mengalami penurunan dibanding beberapa bulan terakhir. Karena di beberapa bulan terakhir kenaikan suku bunga 75 basis point, ya, di bulan ini hanya sekitar 50 basis point saja, teman-teman semua. Baik, kita akan langsung lihat, ya, informasi datang dari Crypto Briefing bahwa The Fed menaikkan tarif dengan hanya 50 basis point di beberapa hari yang lalu itu, ya. Mungkin di antara Anda belum mengetahui tentang kenaikan suku bunga ini dari The Fed. Tentunya kenaikan suku bunga The Fed ini yang mempengaruhi keseluruhan market, ya, saham, kripto dan lain sebagainya, teman-teman. Next up, Federal Reserve hari ini, ya, mengumumkan akan memperlambat laju kenaikan suku bunga dan hanya menaikkannya sebesar 0,50% atau 50 basis point. Next, dalam takeaways kunci berita ini bahwa Bank Sentral Amerika Serikat hari ini mengumumkan bahwa mereka menaikkan suku bunga Federal Reserve sekitar 50 basis point, ya. Walaupun berita ini beberapa hari yang lalu, mungkin di antara Anda belum mengetahui informasi ini, maka penting saya sampaikan informasi ini. Next, kemudian keputusan membawa tarif ke kisaran antara 4,25%, ya, suku bunga dan 4,50%. Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan dia memperkirakan akan terus menaikkan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi dalam keterangan Jerome Powell, ketua The Fed, dia akan terus menaikkan suku bunga, teman-teman, ya, karena resesi yang terjadi, inflasi yang sangat tinggi. Maka ini yang kemudian mengakibatkan The Fed, dia mengatakan dalam satu forum bahwa dia akan selalu menaikkan suku bunga bank acuan mereka, Bank Sentral Amerika Serikat, ya, Federal Reserve,
akan selalu menaikkan suku bunga di beberapa bulan ke depan. Tentunya ini akan berpengaruh dengan market kripto, market saham, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kemudian berita besar lainnya baru-baru ini, Raydium, ya salah satu proyek DeFi dibangun di atas protokol Solana. Exploiter artinya terjadi peretasan ya, jadi menguras jutaan dari liquidity poolsnya. Seorang pengeksploitasi menyedot dana dari kumpulan likuiditas Raydium dan segera mengirimkan lebih dari 2,5 juta dolar melalui Tornado Cash. Next, kumpulan likuiditas Raydium dieksploitasi hari ini untuk jutaan dolar, artinya diretas ya. Token artinya dari protokol ya DeFi Raydium ini terjadi peretasan ya, diretas sekitar 2,5 jutaan US dolar teman-teman ya, walaupun memang diretas tetapi dampak terhadap itu ya tidak begitu besar karena mereka memiliki likuiditas yang sangat besar. Sementara jumlah pasti yang diambil masih belum pasti. Ya, pengeksploitasi saat ini memiliki lebih dari 1,4 juta di dompet Solana mereka. Mereka juga mencuci atau mencuri sekitar 2,5 juta dolar dalam bentuk Ethereum melalui Tornado Cash. Next, pertukaran terdesentralisasi Solana terkemuka, yaitu biasa dikatakan adalah Raydium teman-teman ya, proyek DeFi Raydium, melihat beberapa kumpulan likuiditasnya terkuras dari dana mereka hari ini setelah penyerang memperoleh otoritas khusus atas kontrak pintar protokol. Jadi di sini saya singkat-singkat saja yang perlu kalian ketahui. Next up, masih belum jelas berapa banyak yang terkuras dari kumpulan likuiditas Raydium. Namun pada saat penulisan, penyerang masih memiliki lebih dari 1,4 juta dolar di dompet Solana mereka. Sebagian besar dalam token Solana dan juga ST Solana. Nah, seperti itu. Kemudian next, meskipun mengalami eksploitasi, artinya meskipun mengalami peretasan teman-teman ya, Raydium masih membanggakan beberapa kumpulan likuiditas dengan likuiditas ya bernilai jutaan dolar, termaksud kumpulan Ray pasangannya ya, Ray USDC, Solana USDC, Ray Solana, kemudian juga Ray USDT dan juga USDC. Data dari DeFi lama menunjukkan bahwa protokol tersebut masih memiliki aset lebih dari 34,7 juta dolar. Oleh karena itu, peretasan tidak mungkin berakibat fatal bagi proyeknya, walaupun memang terjadi eksploitasi sekitar 2,5 juta dolar ya, tetapi ini tidak berpengaruh besar terhadap Raydium ya, proyek DeFi ini, karena mereka memiliki likuiditas yang cukup besar teman-teman ya, sekitar masih tersedia 34,7 juta dolar. Untung ya memang tidak terjadi peretasan yang sangat besar teman-teman ya, tidak melebihi daripada likuiditasnya, sehingga masih mengakibatkan proyek ini bisa dikatakan masih aman lah. Nah, token asli Raydium atau biasa simbolnya ada Ray saat ini turun lebih dari 10% setiap hari. Nah, memang bukan hanya token ini yang mengalami penurunan. Akibat daripada bear market yang berkepanjangan ini, hampir keseluruhan aset kripto mengalami penurunan ya. Apalagi kita melihat tadi Bitcoinnya juga mengalami penurunan dan mengikut altcoin lainnya. Kemudian datang informasi dari salah satu pemberitaan ya yang dari Amerika Serikat teman-teman semua, yaitu Squawkbox. Nah, di sini Jim Cramer dia mengeluarkan pendapat dia dalam satu wawancara di stasiun TV. Saya pikir Anda harus negatif pada kripto. Ini yang diungkapkan oleh Jim Cramer ya. Saya negatif pada XRP, Litecoin, dan juga Dogecoin karena saya belum dapat menemukan siapapun yang mengambilnya, kata Jim Cramer. Ini seperti non-Bitcoin senilai 80 miliar dolar yang ditakdirkan untuk musnah. Ini memang berita FAT juga di ruang kripto ya, datang dari Jim Cramer. Dia tidak dia negatif dengan beberapa altcoin termasuk XRP, Litecoin, dan juga Dogecoin ya. Mungkin salah satu juga penyebab turunnya aset kripto inilah mungkin diantaranya teman-teman, karena Jim Cramer ini salah satu juga investor ya
di ruang investasi saham, kripto, dan lain sebagainya. Kita beri like dulu, kemudian datang dari Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki mengeluarkan pendapat tentang Kevin O'Leary, karena baru-baru ini terjadi perseteruan ya antara Kevin O'Leary dengan CZ Binance, teman-teman. Kemudian si Robert Kiyosaki mengeluarkan pendapatnya tentang hal ini. Nah, dia katakan Kevin O'Leary tidak terlihat begitu hebat. Ini yang diungkapkan oleh Robert Kiyosaki setelah menjadi juru bicara SBF Sam Bankman-Fried yang membayarnya sekitar $15 juta. Sedih ya, ini yang diungkapkan oleh Robert Kiyosaki. Belajarlah dari kesalahan Kevin. Reputasi Anda lebih berharga daripada uang. Ini yang diungkapkan oleh si Robert Kiyosaki terhadap Kevin O'Leary karena dia melakukan pembelaan terhadap si SBF. Nah, mungkin ya cukup sekian informasi kali ini. Jika ada informasi penting lainnya lagi datang dari SBF, saya akan menyampaikan kepada Anda semua. Maka dari itu, pastikan diri Anda untuk terlibat di tim Crypto Daily Indonesia agar Anda selalu mendapatkan info-info setiap harinya dari kami teman-teman semua jika kami ada waktu. Saya kira cukup sekian bagi Anda yang memiliki akun media sosial Twitter ya. Penting bagi Anda untuk mengikuti Twitter kami, cek saja di description video ini atau kolom komentar yang saya sematkan untuk bergabung mengikuti kami di Twitter. Saya kira cukup. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you. Bye-bye.